Silahkan masuk. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa mengikuti kajian-kajian Pak Yai karena salah satu kegundahan hati saya adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya di dalam aktivitas sehari-hari, terutama saya di bidang entertain itu kayaknya nggak gini deh, harusnya nggak gini deh. Jadi kebanyakan paradigma bahwa beragama itu membuat kita jadi sempit, membuat kita jadi susah bergerak, susah produktif gitu. Sedangkan ketika berkesenian saya yang berada di bidangnya, kayaknya Gusti Allah nggak sesempit itu deh. Gitu ya. Gimana menurut Yai kira-kira? Bang Aji ini beliau konsen di bidang kesenian. Beliau adalah punya grup band namanya Dabia. Bagaimana? Sekarang umat Islam ini terlalu berani mengharam-haramkan. Standarnya begini, yang dimasukkan Islam yang benar ini pemahaman orang yang nggak usah disebut nanti tersinggung lah gitu. Ya mazhab A lah gitu lah. Untuk menyatakan bahwa bagaimana hukumnya itu standarnya adalah implementasi Islam di abad ke-7 Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ketika ditanya bagaimana hukumnya gitar, ntar dulu kita lihat dulu, dibuka ya antropologinya, arkeologinya. Oh nggak ada, gitar nggak ada. Oh berarti haram. Kalau gendang boleh nggak? Ntar dulu. Oh ada gendang, halal. Jadi kalau nggak ada haram, kalau ada halal. Sampai pakai tisu aja nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah pakai tisu. Ya kan nggak pernah ada tisu kok. Belum ada. Jadi bagaimana? Ya pakai batu, kan gila juga. Seperti itu. Nah kembali lagi. Ya silahkan Anda berkarya di bidang seni. Nanti Anda kalau masuk surga bersama seorang nabi, juga seorang nabi seniman, seorang musisi namanya Daud. Dia adalah pemain harpa. Dia cari makannya dari main harpa. Nanti Anda bersama Nabi Daud. Jangan khawatir ya. Yang penting kalau dapat rezeki bagikan sama teman-teman. Ya, mereka dibagi-bagi insyaallah. Ya, sebab bagaimanapun juga namanya entertainment itu mesti saja bersenggolan dengan kemaksiatan, bukan kemusyrikan, kemaksiatan itu wajar. Apalagi itu di majelis zikir saya saja itu tidak semuanya niatnya bener kok. Ya, jadi ya, motor hilang gimana? Berarti ada maling masuk. Ada lagi bawa temennya ngakunya istri padahal pacarnya padahal kan. Ya kan. Di masjid juga terjadi kemaksiatan, apalagi di entertainment ya begitu. Jadi artinya bahwa orang Islam itu berani mengharam-haramkan apa diharamkan semua itu gimana ya. Begini aja lah begal bagi Anda bahwa sebetulnya yang berhak mengharamkan itu hanya Allah. Manusia tidak boleh mengharamkan karena itu hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad saja tidak diberi hak mengharamkan. Ya, bolehnya hanya menyuruh dan melarang. Sekali beliau itu mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma halallahu lak. Jadi artinya sebetulnya bukan mengharamkan, itu hanya sebagai narasumber. Jadi saya mengharamkan, nggak boleh mengharamkan. Sebab dunia milik Allah semuanya. Ya, kemudian jadi hakikat musik yang sifatnya memperhalus rasa mana mungkin diharamkan. Jadi mungkin kontennya saja, liriknya kayak apa, mungkin kalau lagunya Kucing Garong, terus apa lagi, Belah Duren, Keong Racun, ya mungkin lagu itu dilarang ya bolehlah karena itu merusak rasa. Tapi kalau lagunya Bimbo, lagunya Ebit, lagunya Krisye yang menyentuh rasa,
kok diharamkan sih? Nggak mungkin dong. Nah, gitu artinya. Nah, jadi di sini kita sendiri sebenarnya nggak jujur. Menikmati karya seni musik itu berbeda tingkat intelektualitasnya kita sendiri. Mungkin saya termasuk orang yang paling banyak menikmati seni musik ya. Tapi saya bukan musisi, bukan, karena saya dulu diharamkan sih. Gitar saya dipecahin dulu, belum dipecahin lagi. Karena itu beda. Orang Indonesia melihat entertainment musik dengan orang Amerika. Kalau orang Amerika itu memang niatnya di rumah ingin menyenangkan telinga, menikmati musik. Yang nyanyi orang hitam, Whitney Houston. Yang nyanyi siapa lagi? Diana Ross. Nggak ada masalah, mereka senang, nggak ada urusan. Tapi kalau di Indonesia, kalau penyanyinya jelek pada pulang, ya karena niatnya juga bukan ingin melihat musik, melihat paha. Jujur aja nih, betul nggak persepsi sebenarnya itu? Iya, kalau jelek nggak laku. Dia kenapa? Yang melihat paha tuh mendengar musik, itu persoalannya. Iya, makanya berhubungan dengan aurat gitu. Jadi makanya itu yang membuat saya jadi bahwa musik itu persepsinya kok jadi negatif, padahal yang saya perhatikan itu di dunia musik itu banyak orang-orang yang justru semakin halus hatinya, bahkan semakin peduli, bahkan semakin rahmatal lil alamin. Itu yang saya rasakan sih. Ya itulah makanya. Jadi mendengar musik haram, kalau mencaci maki orang tidak kan? Makasih. Oke, baik.